Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayyahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir bil Qur'an man yakhafu wa'id. Yang artinya, maka berilah peringatan dengan Al-Quran kepada siapapun yang takut kepada ancaman Allah. Surat Qaf ayat 45. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita kembali podcast Quran bil Quran, Nurun ala Nur, cahaya di atas cahaya. Kita melanjutkan tema kita yang terdahulu tentang tahajud. Alhamdulillah telah hadir para bintang tamu. Saya persilakan kepada Ustazah. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Semoga Ustazah selalu sehat. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, pembahasan kita soal tahajudnya akan kita lanjutkan. Karena banyak sekali ayat-ayatnya Pak Kiai ya. Banyak. Luar biasa. Begitu pentingnya tahajud sehingga banyak sekali ayat-ayatnya. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan bintang tamu kita pada hari ini. Bintang tamu kita yang pertama ada Ibu Indah Sujono. Masya Allah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bintang tamu kita yang kedua ada Ibu Dian Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bintang tamu kita berikutnya ada Ustadz Arman Kardono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tamu kita berikutnya ada Ibu Eli Lintang. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas kedatangannya para bintang tamu, dan seperti biasa podcast kita pada hari ini akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siti. Kepada Pak Kiai kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di Hazanah Kebajikan. Hazanah Kebajikan itu mempunyai 4 lembaga sekolah resmi. 1 SD alhamdulillah maju, kedua MTS alhamdulillah maju, dan SMK juga alhamdulillah maju, dan juga Madrasah Aliyah juga alhamdulillah maju. Selain itu juga kita juga punya boarding school yang anak yatim piatu miskin yang tinggal di sini, mereka nggak bayar, tapi ada juga yang bayar, bukan bayar boardingnya, tapi bayar ke sekolahnya, yang orang tuanya ada, tapi agak bisa membayar sekolah, dia bayar sekolah saja, tapi boardingnya tidak. Ada lagi kita punya tahfiz, jadi anak-anak yang ingin hafal Quran dia di gedung tahfiz, ada gedungnya. Ada juga ekonomi umat, atau seperti toko, jual beli, supaya anak juga mengerti untuk pembelian barang, terus penjualan lagi. Dan juga ada juga produksi roti yang produksi setiap hari, yaitu untuk makan plan setiap hari, dan di mana ada 400-an jemaah setiap hari, dan online juga. Dan ada juga kita di sini ada kebun singkong, alhamdulillah sudah
produksi dan juga perikanan panen juga alhamdulillah, dan juga ini rumah singgah Wisma Agus Parmanto yang 13 titik ini. Mereka kewajibannya sholat, tahajud, berdoa, tidak dikenakan apa-apa buat mereka. Dan di sini juga adakan offline di sini, ada juga podcast di sini, ada juga tahfiz di sini. Guru tahfiznya salah satunya sudah kenal saya ini, guru tahfiz favorit ibu, dan juga ini yang sebelah saya nih lulusan Hazanah Pendidikan, jadi ustazah, jadi MC podcast, masya Allah. Dan juga alhamdulillah insya Allah dengan doa senang majikan makin berkembang. Ada juga penyewaan mobil 2 bis sama Elap, sama juga mobil Avanza Habibi, dan juga di sini ada juga belajar anak-anak bahasa Inggris SD, dan juga ada di sini anak-anak malam belajar juga TPA, dan rumah ini ambil bertobat dan terbuka. Demikianlah pengenalan tentang Hazanah Selalu Pak. Insyaallah. Semoga Yayasan Hazanah Majikan makin berkembang. Amin. Program-programnya semoga dimudahkan dan dilancarkan Allah. Amin. Baik Pak, melanjutkan podcast sesi pertama Pak. Baik. Tentang sholat sunnah tahajud. Mengapa tahajud menjadi spesial Pak? Sehingga sampai 14 kali disebut dalam Al-Quran. Ya. Jadi tahajud itu memang berkali-kali disebutkan Allah dalam Al-Quran. Ya insya Allah mudah-mudahan waktunya 35 menit ini. Tapi kalau nggak habis semuanya, yang penting yang ada aja ya melengkapi. Tapi yang penting yang kita sebutkan di tahajud itu, coba mari kita lihat di surat 51 ayatnya 15 sampai 19. Silakan bisa Sampai dengan 22. 13 sampai 20. Surat 51 15 sampai 15. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 51 Az-Zariyat ayat 15. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Allah kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada malam. Dan pada akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Dan pada harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti menjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Kita lihat di bagian ini, Allah katakan sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang dahulunya di dunia itu banyak berbuat baik. Hablum minallahi yang baik, hablum minallahi yang baik. Yang kedua, mereka itu sedikit tidur malam, tahajud. Jadi makanya jangan sampai kita malam ngorok okong sampai subuh. Sayang sekali kalau digunakan malam hari okong aja. Maksudnya ini okong itu ngorok gitu. Nah kemudian Allah katakan dia bangun malam, berarti dia sholat malam, dan dia juga banyak istighfar. Jadi habis dia 2 rakaat baca istighfar, 2 rakaat banyak istighfar, 2 rakaat banyak istighfar, tasbih.
dan dia juga banyak mohon ampun. Dan dia juga dalam rezekinya tidak pernah lupa, dalam harta, dalam rezekinya itu ada hak orang lain. Setiap dapat rezeki. Dan dengan dia tahajud begini, dengan dia ngerjakan tahajud ini, terus dia infak, dia tahajud, ya hablum minallah, baik. Allah berikan juga tanda-tanda kebesaran Allah juga dalam diri. Misalnya, kok di dalam diri kita ini yang Sidik jari. di sidik jari ini kayaknya apa sih bedanya dengan orang lain? Nggak ada yang Tapi sama. 6 miliar manusia ada yang sama. Kebesaran Allah. Kebesaran Allah. Jadi dalam diri kita itu ada kebesaran Allah. Dan dia juga kalau dia melihat sesuatu misalnya apa gunung yang indah, apa kondisi-kondisi yang menyenangkan, dia mengucapkan subhanallah, masya Allah, Allah Akbar. Melihat misalnya ada sesuatu yang so beautiful, subhanallah, masya Allah, luar biasa. Dengan dia melakukan ini, nanti Allah akan catatkan di tulisan di langit tadi tidak ada rezekinya nih. Allah catat ini rezekinya, seret, dicatat oleh Allah. Allah itu disuruh oleh Allah. Dan Allah katakan orang yang rajin tahajud, yang dia zikir, dia tasbih, dia infak, dia melihat kebesaran Allah di luar dirinya, dalam dirinya, semua ucapan akan menjadi kenyataan. Ucapannya ini akan jadi kenyataan. Ucapannya ini doa. Jadi ucapannya doa. Makanya orang tahajud dia malah jangan ngomong yang tidak baik. Ngomonglah yang baik-baik. Apa? Langsung dicatat ya. Iya. Dan itu jadi kenyataan. Jadi kalau kita ngomonglah yang baik-baik. Karena kita bertahajud nih. Ngomong baik-baik. Jangan ngomong tidak baik. Kenapa? Kita tidak Allah muliakan, Allah angkat, dan akan dicatat malaikat. Jangan ngomong yang tidak baik. Ngomonglah yang baik-baik. Biasanya kalau ada orang ngomong sesuatu yang baik, astagfirullah. Kenapa? Akan jadi kenyataan, apalagi oleh orang tahajud. Saya banyak buktinya nih. Dulu itu kita bangun gedung sekolah itu dengan bismillah dan tahajud doa. Bangun asrama putra 6 lantai dengan bismillah, bangun tahajud. Bangun lagi asrama putri 6 lantai, bismillah, bangun tahajud. Bangun lagi asrama belakang, bangun tahajud. Mendoakan orang depan, rumah tahfiz, doa rumah ini, tahajud, bangun. Wisma Agus Suparmanto ini juga Masuk, dan itu masuk alot, 10 tahunan. Masya Allah. Dengan doa tahajud terus saja itu. Dan tidak boleh ngomong yang tidak baik. Kenyataan. Itu kenyataan itu. Nyata dalam diri ini. Jadi makanya kalau orang sudah tahajud itu tidak boleh ngomong sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Akan dicatat oleh Allah nanti. Dan kenyataan. Makanya kalau misalnya selama ini ada yang kita ini ngomong, kalau saya ngomong nggak baik, cepat astagfirullahaladzim. Saya kalau ada orang ngomong yang nyeleneh, misalnya kita tuh maksudnya jangan begitu mestinya tuh ngomong tuh, saya langsung astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena omongan orang tahajud itu doa. Fawaroh bisama wal ard innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Maha suci Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Ucapan yang kamu ucapkan itu menjadi
Walaupun ada yang melotot, tapi Iya. istighfar aja. Tetap istighfar aja. Dari melotot-melotot tuh astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi tahajud itu nggak main-main. Ya. Kita lihat lagi surat 50. Surat 50. Ayatnya 40. Silakan Ibu Indah. 40. Baik, Dari 39. Dari 39, baik. Saya baca surat Qaf 39:40. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bersabarlah engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Maka bertasbihlah kepadanya pada malam hari dan setiap selesai sholat. Lihat itu. Dan sebagian malam. Iya, Ada kan? iya. Bertasbihlah kepadanya pada malam hari Malam hari. dan setiap selesai sholat. Itu selesai sholat. Terus lagi. Dan dengarkanlah seruan pada hari ketika penyeru malaikat menyeru dan dari tempat yang dekat, yaitu pada hari ketika mereka mendengar suara dahsyat dengan sebenarnya. Itulah hari keluar dari kubur. Nah, jadi berarti apa? Begitu orang itu dia tahajud sambil dia dengarkan Quran. Ancaman akhirat. Masya Allah. Luar biasa tahajud itu. Makanya jangan sampai tinggalin tahajud. Kalau kita pingin mencari istri, tahajud jangan tinggalin. Insya Allah. Kalau kita ingin mendapatkan suami, tahajud tiap malam, jangan tinggalin. Amin. Amin. Kalau tidak ada sesuatu permintaan, misalnya mintalah di tahajud. Amin. Coba lihat suratnya 52 ayatnya 49. Silakan Ibu Yuni. Baik, saya bacakan surat 52 ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada sebagian malam bertasbihlah kepadanya, dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang pada waktu fajar. Jadi kita lihat coba di sini, coba lihat. Dan sebagian malam tasbihlah kamu. Waktu bintang-bintang waktu fajar. Tahajud juga itu. Nah kalau orang tahajud paling tasbih dong. Ya rukuk aja subhanallah. Azim, subhanallah. Sujudnya subhanallah, subhanallah. Sampai Allah alhamdulillah. Allahu akbar. Rabbana wa lakal hamd. Tengah malam. Sampai bintang-bintang pada waktu fajar terbenam tuh subuh berarti. Masya Allah. Kita lihat lagi di surat 73 ayat 20. 73 20. Silakan Ustazah Ani Mohali. Saya baca surat Al-Muzammil ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan orang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik.
Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sadaqallah. Luar biasa ya. Luar biasa aja Pak. Kita lihat ini kan waktunya pun jelas Allah katakan. Ya. Ya boleh sepertiga malam, boleh seperdua malam. Sampai Allah katakan, kamu itu nggak tahu tepatnya waktu. Tapi Allah maafin. Mau seperdua malam boleh, mau kurang ini boleh, sepertiga malam boleh. Kemudian kamu bacalah Al-Quran. Ayat-ayatnya itu mudah, yang mudah aja. Mau ayat ini boleh, ayat ini boleh, ayat ini boleh, pendek-pendek boleh. Ada orang nanya ke saya, Pak boleh nggak kita ayatul kursi terus boleh? Pak boleh nggak kita wal asir terus boleh? Yang penting tahajudnya. Anas terus boleh. Kulkul juga boleh. Kulu juga boleh. Kulkul itu. Pokoknya bagi Allah itu yang mana yang kamu muda, yang penting tahajudnya itu. Iya. Yang jangan kamu tinggal tahajudnya itu. Nah kemudian sampai Allah katakan setelah kamu tahajud, baru Allah katakan kamu laksanakan sholat 5 waktu. Kamu zakat. Udah kamu zakat, kamu membalas kejahatan dengan kebaikan. Udah begitu, lakukan apa lagi? Kamu banyak istighfar. Semua yang kamu lakukan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Luar biasa. Luar biasa sholat malam itu. Makanya kita tuh mestinya nggak ninggalin sholat malam. Meskipun itu 2 rakaat. Tapi jangan 2 rakaat terus. Dari dulu 2 rakaat aja. Ya mesti ada hijrahnya dong ya. Jihad. Ya 4 gitu. Udah 4 lama-lama dikit 6. Dan 6 lama dikit 8 gitu. Matanya ke saya Pak ya. Apa kesini aja ya? Biar aja 8 nih. Insyaallah. Amin. Saya minimal 4 Pak. Minimal itu kalau udah mepet Pak. Tapi kalau nggak mepet 8. Iya. Kalau saya merasakan kalau tahajud 8, nyampaikan ayat Allah itu rasanya itu enak sekali. Gampang dan enak dan bersemangat. Asal nggak ada masalah ya. Asal nggak ada masalah. Pokoknya kita nggak ada masalah terus tahajud 8 itu kayaknya itu sumringah tuh nyampaikan ayat Allah. Ada semangat. Masya Allah. Luar biasa kok. Ini kalau memang sudah terbiasa kayak pasang alarm pun sebelum alarm nyala tuh udah bangun Betul, sendiri ya. itu terasa kok, itu terasa. Itu benar. Benar. Tidur bangunnya pas aja nyesel gitu. Iya. Ya, kok udah aja. 3, kadang setengah 3 tuh. Kadang-kadang kita jam setengah 4, Setengah 3 tuh. Alhamdulillah betul, masya Allah, masya Allah. Jadi makanya berbahagialah bagi orang yang tidak pernah ninggalin tahajud. Tapi Allah bilang tadi itu dia mesti infak juga, mendorongnya dia mesti banyak istighfar juga, mesti tasbih. Gitu. Kita lihat lagi surah 38. Oh surah 76 dulu. 76. Silakan Ibu Eli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhan, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Sodaqallah. Terus belum nyampe. Dan pada sebagian dari malam maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Nah, luar biasa coba, masya Allah. Pada bagian yang panjang di malam hari. Bertasbihlah bagian malam di panjang hari. Berarti kalau kita bangun setengah 3, jam 3, terus kita tahajud 1 jam atau setengah jam, baru nikmat banget. Baru bikin kopi.
baru bikin kopi, Baru pegang HP. baru bikin HP, baru WA, baru podcast. Tapi saya kadang-kadang juga begini juga. Kalau yang itu 2 rakaat kan, karena saya setiap gerakan lama tuh, gerakan lama 2 rakaat saya lihat nih hati, oh aman, nggak ada, bangkit lagi, bangkit lagi, lihat lagi nih, ada nggak nih, aman, terus lagi. Karena lama kan 2 rakaatnya kan, karena kita setiap gerakan itu kan. Jadi memang tahajud itu kalau bisa itu memang semestinya tidak pernah kita tinggalkan. Kenapa? Karena tahajud itu separuh dari wajib. Iya, betul, bagus banget. Separuh dari wajib. Sering orang mengatakan pada saya, Pak, kalau kita duha gimana? Ya boleh, bilang ada hadisnya kok. Tapi perbandingannya di mana Pak? Kalau bandingnya jauh, kalau tahajud 100 ya duhanya 1 atau 2 kan. Cuman ya namanya sholat kan baik-baik aja kan, bukan berarti nggak boleh itu. Cuman kalau mau dibanding-bandingkan. Silakan Ustaz Arman. Baik, surat 37 ayat 138 ya Pak. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada waktu malam, maka mengapa kamu tidak mengerti? Nah, katakan dan pada waktu malam, apa kamu tidak ngerti? Maksud apa? Allah katakan apa? Malam itu dia mau ambil sisi mana? Kalau kita ambil sisi baiknya tahajud, tadi nilainya luar biasa kan? Iya. Tapi kalau kamu sisi buruknya, orang maling umumnya malam, orang judi malam, orang kena klub malam, Iya. orang yang Disko. disko malam. Bencana juga pakai ya. Malam. Jadi malam-malam itu mau kita menggunakan sisi mana nih? Sisi malam yang positif, ambillah tahajud, ngaji malam. Iya, betul. Ya tahajud ngaji malam itu misalnya kayak kita Zoom, berat-berat, ngantuk-ngantuk. Iya. Ngajilah Zoom, ya ngajilah Zoom, buka videonya, Masya Allah. Jadi ada jihadnya nih. Iya, betul banget. Kayaknya kalau bahasa Inggrisnya ada fighting and struggle in Allah's way, Masya Allah. Jadi Iya. jihad. Malamnya tahajud lagi. Luar biasa tuh. Masya Allah, luar biasa. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai atas pelajarannya. Semoga apa yang Pak Kiai sampaikan mendapat pelajaran untuk kita semua. Amin. Sudah podcast kita pada sore hari ini. Semoga kita selalu istiqomah untuk melaksanakan sholat tahajud. Amin. Masya Allah, alhamdulillahirobbilalamin. Selesai sudah sesi 2 ini. Semoga kita dapat mengambil ibrah, Menambah ilmu juga Pak itu ya. betul sekali. Masya Allah, luar biasa. Saya. Dan terima kasih atas kedatangannya para bintang tamu pada hari ini. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Amin, amin, amin. Baik, saya akan membacakan surat Al-Isra ayat surat 17 ayatnya 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatullahi lil mu'minina. Ulangan. Panjangnya. Baik, panjangan. Panjang dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatullahi. Ya, ulang lagi. Oh, yang pendek aja ya. Pendek aja pakai gitu. Ah, gitu ya. Baik. Tunggu dulu. Jangan coba. Ya, pakai aja yang ini. Laptop disiapkan atau enggak? Pakai di rumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan surat 49 Al-Hujurat ayatnya 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa innahu latazkiratul lil muttaqin, yang artinya dan sungguh Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Shadaqallahul azim. Baiklah, sebelum kita tutup, marilah kita mengangkat tangan kita untuk mendoakan guru kita, kiai kita, guru kita. Semoga beliau panjang umur, umurnya barokah. Semoga Pak Kiai selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari mara bahaya, bencana, virus, penyakit, orang musyrik dan orang-orang kafir. Semoga doa-doa Pak Kiai di Mekah, di Madinah maupun di tanah air diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa Pak Kiai di bulan Ramadan, sebelum Ramadan dan setelah Ramadan, semoga Allah kabulkan, Allah ijabah semua doanya. Dan semoga anak cucu mantu keturunan Pak Kiai adalah hamba-hamba yang soleh dan soleha, sehat fisiknya, sehat jiwanya, dan semoga menjadi hamba-hamba Allah yang sukses dunia dan juga sukses akhirat. Amin. Juga Yayasan Hazanah Kebajikan semoga makin maju, makin besar. Allah kirim donatur yang banyak, donatur yang istiqomah. Dan kita semua yang hadir, semoga Allah kabulkan doa-doa kita, Allah terima amal ibadah kita, dan Allah hapuskan dosa-dosa kita semua. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sebelum saya tutup, mari kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.